Halo anak-anak, senang sekali Lause Kartika dapat bertemu dengan kalian semua. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi puji Tuhan kita dapat bertemu melalui video ini. Nah, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Lalu ku lipat semua waktu aku berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Meskipun orang tua kami yang menyuruh, tapi Tuhan juga mau berikan kerinduan di hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh, semakin mengenal dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini ceritanya diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu terdapat dalam kitab Matius, Markus, Lukas. Nah, yaitu Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Nah, minggu lalu Lause Marta sudah ceritakan ya, orang lumpuh. Nah, hari ini juga ada hubungan sama orang lumpuh juga. Nah, kita suatu hari Tuhan Yesus berkunjung ke kota Kapernaum. Nah, di sana dia singgah di sebuah rumah. Nah, dia bercerita di rumah ini dan mengajar di rumah ini. Nah, banyak sekali orang yang berkumpul mau mendengarkan firman-Nya. Karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa ya. Nah, lalu ada yang mau mendengarkan, ada yang mau melihat mujizat ya. Jadi ada yang berdiri sampai di luar-luar, sampai melihat melalui jendela gitu ya. Karena mereka ingin mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, cerita ini Tuhan Yesus di kota itu sampai kepada beberapa orang yang ingin mengajak temannya untuk bertemu kepada Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini ada orang yang sedang terbaring, tidak berdaya, ya. Orang ini lumpuh. Nah, apa itu lumpuh anak-anak? Ya, betul, ia tidak dapat berjalan. Ya, hanya bisa di tempat tidur terbaring ya. Kasihan ya anak-anak ya. Nah, karena itu keempat temannya yang baik hati itu mau membantu supaya orang yang lumpuh ini dapat bertemu Tuhan Yesus ya. Mereka ingin mengusung ya, menggotongnya, mencari Tuhan Yesus ya. Meskipun cukup berat, tapi mereka ingin temannya ini sembuh ya, sehingga mereka pun bersama-sama mengangkat, meskipun jalannya mungkin agak jauh ya, bertemu mencari Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka tiba di rumah ini, waduh bagaimana nih? Penuh nih, gak bisa masuk. Gimana mau ketemu Tuhan Yesus? Ya, padahal kan kita sudah berjalan cukup jauh ya, mau ketemu Tuhan Yesus supaya teman kita ini sembuh gitu ya. Nah, masa pulang lagi ya? Ya, mereka tidak menyerah. Nah, mereka cari akal ya. Tuhan memberikan akal pada mereka. Ya, lalu mereka naik ke atap rumah. Lalu mereka bagaimana? Membongkar atap rumah itu ya. Atap rumahnya dibongkar dari atas. Tiba-tiba orang yang di dalam rumah mendengar, ada apa di atas? Kok ada yang suara bongkar-bongkar gitu ya? Ya, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang turun ke bawah. Semua orang mau lihat ke atas ya. Ada yang turun, apa itu ya? Oh,
Ternyata orang lumpuh ini diturunkan ke bawah oleh temannya. Nah, Tuhan Yesus juga melihat. Tuhan Yesus melihat iman mereka ya. Tuhan Yesus mengasihi orang ini ya. Tuhan Yesus berkata kepada bapak yang lumpuh ini, "Anakku, ya, anakku, dosamu telah diampuni." Bangunlah, ya, dosamu telah diampuni. Nah, loh, kok Tuhan Yesus bilang dosamu telah diampuni? Kan mereka kan bawa temannya ini supaya disembuhkan. Kenapa Tuhan Yesus berkata dosamu telah diampuni? Nah, ada lagi orang-orang di rumah itu ya, orang-orang Farisi yang berpikir ya, mereka berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus berkata seperti itu ya? Banyak sekali orang di rumah itu. Mereka orang Farisi, orang ahli Taurat ini marah ya. Karena kenapa? Oh, Tuhan Yesus tuh kok ngomong gitu ya? Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan ya. Mereka kira Yesus itu menghujat Allah, menghina Tuhan ya. Menghujat itu menghina Tuhan ya. Padahal bukan demikianlah, mereka salah ya. Meskipun mereka mengucapkan itu dalam hati mereka ya, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh mereka ya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya, menurut kalian mana yang lebih mudah? Mengampuni orang, dosa orang, atau menyembuhkan orang? Yang mana yang lebih mudah? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang? Ya, angkatlah tilammu atau kasurmu, lalu pulanglah. Mana yang lebih mudah? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada bapaknya ini ya, bangunlah ya, angkatlah tempat tidurmu ya. Lalu orang-orang takjub melihatnya, dan bapak yang ini juga begitu gembira, ia memuji Tuhan ya, karena Tuhan sudah mengampuninya, sudah menyembuhkannya ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, lalu orang-orang yang di rumah itu juga takjub, memuliakan Tuhan ya. Mereka bergembira karena Tuhan Yesus sudah begitu berkuasa ya, sebagai anak Allah yang hidup, yang berkuasa mengampuni dosa ya. Nah, menurut kalian mana yang lebih penting? Disembuhkan atau diampuni dari dosa? Tentu saja diampuni dari dosa ya. Kita bisa belajar lagu hari ini, yaitu ada orang lumpuh ya. Ada orang lumpuh, nanti kalian minta diputarkan lagunya ya. Ada orang lumpuh tidak dapat berjalan, ia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihat orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia berjalan oleh kuasa Tuhan ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Itu apa anak-anak? Itu hanya oleh darah Yesus ya, dia dapat disembuhkan ya, dapat diampuni dosanya ya. Dosanya telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan, angkat pujian, hanya oleh darah Yesus ya. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus,
syukur Tuhan Yesus sudah menebus jiwa kita, sehingga kita dapat sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dosa kita diampuni. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi Tuhan kami. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Oleh darah-Mu yang kudus, dosa kami telah diampuni, sehingga jiwa kami ditebus oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sejak kecil sudah diperkenalkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami terus bertumbuh. Tuhan juga berkati papa, mama, orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.